Ibnu Katsir nama lengkapnya adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amr Ibn Katsir Ibn Zara, al-Busra al-Dimasiki. Ia lahir pada tahun 700 Hijriah, 1301 Masehi. Ibnu Katsir lahir di desa Majdal yang masuk dalam wilayah kota Busra. Penamaan ad-Damashqi diberikan karena kota Busra masuk dalam wilayah Damaskus. Ibnu Katsir adalah anak dari Syihab ad-Din Abu Hafiz Amr Ibnu Katsir Ibnu Daw Ibn Zara, al-Quraisy, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi. Ibnu Katsir kecil tumbuh sebagai sosok seorang anak yang memiliki nasib kurang beruntung dalam hidupnya. Ia tumbuh sebagai anak yatim, karena ayahnya, Syekh Al-Hatib Syihabuddin Abu Hafs bin Katsir wafat pada tahun 703 Hijriah. Kemudian ia hidup bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya. Ibnu Katsir tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis. Ayahnya seorang ulama dan ibunya merupakan wanita ahli ibadah yang sangat taat. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sejumlah paman dari jalur ibu yang alim-alim, sehingga pendidikan awal yang ia tempuh adalah belajar langsung kepada pamannya. Ibnu Katsir juga sangat giat membaca dan menghafal Al-Quran. Ia menyelesaikan hafalan Al-Quran ketika memasuki usia 11 tahun. Ia tidak hanya hafal, namun juga tahu terhadap semua bacaan-bacaan Al-Quran dengan mengikuti mazhab-mazhab ulama ahli qiraah. Setelah Ibnu Katsir berhasil mendapatkan banyak cabang ilmu syariat dari pamannya, ia melanjutkan studi keilmuannya menuju kota Basrah bagian timur. Di tempat tersebut ia mendalami ilmu fikih mazhab Syafi'i kepada salah seorang ulama tersohor dalam kalangan mazhab Syafi'iyah, yaitu Imam An-Nawawi. Ia juga berguru kepada Imam Taqiyuddin Al-Fazari, Imam Burhanuddin Al-Fazari, dan Imam Kamaluddin Ibnu Qadi Syubah. Selain kepada beberapa ulama tersohor di atas, Ibnu Katsir juga berguru kepada ulama-ulama ternama lainnya. Di antaranya Imam Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mazi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Najmuddin Al-Asqalani, Imam Abul Qasim Al-Asdari, Syamsuddin An-Nabilusi, Diyauddin An-Nahwi, Bahauddin Ibnu Asakir ad-Dimishqi, dan ulama-ulama ternama lainnya pada masanya. Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Buga Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus. Ibnu Katsir menulis tafsir Quran yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Quran Al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Di samping itu, ia juga menulis buku Fadail Al-Quran atau Keutamaan Al-Quran, berisi ringkasan sejarah Al-Quran. Ibnu Katsir memiliki metode sendiri dalam bidang ini, yakni 1. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. 2. Selanjutnya bila penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, sebab menurut Al-Quran sendiri Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Quran. 3. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-Quran. 4. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabi'in dapat diambil. Ilmu hadis. Ibnu Katsir pun banyak menulis kitab ilmu hadis. Di antaranya yang terkenal adalah 1. Jami al-Masanid wa as-Sunan atau kitab penghimpun musnad dan sunan, sebanyak 8 jilid, berisi nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 2. Al-Kutub as-Sita atau kitab-kitab hadis yang 6, yakni suatu karya hadis. 3. At-Takmilah fi Marifat, As-Sigat wa Ad-Duafa, wa Al-Mujahal atau pelengkap dalam mengetahui perawi-perawi yang dipercaya, lemah dan kurang dikenal. 4. Al-Mukhtasar atau ringkasan, merupakan ringkasan dari Muqaddimahnya Ibnu Sholeh. 5. Adillah et-Tanbih li Ulum al-Hadis atau buku tentang ilmu hadis, atau lebih dikenal dengan nama Al-Baits al-Hadith. Ilmu sejarah. Bidang ilmu sejarah juga dikuasainya. Beberapa karya Ibnu Katsir dalam ilmu sejarah ini antara lain 1. Al-Bidayah wa An-Nihayah, permulaan dan akhir, atau nama lainnya Tarikh Ibnu Katsir sebanyak 14 jilid.
2. Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul, uraian mengenai sejarah Rasul. 3. Tabakat As Syafi'iyah, peringkat-peringkat ulama mazhab Syafi'i. Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah Al-Bidayah. Ada dua bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku tersebut, yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga masa kenabian Rasulullah dan sejarah Islam mulai dari periode dakwah Nabi ke Makkah hingga pertengahan abad ke-8 Hijriyah. Kejadian yang berlangsung setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian tersebut. Tercatat, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah merupakan sumber primer terutama untuk sejarah dinasti Mamluk di Mesir. Dan karenanya kitab ini seringkali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam. Ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, Ibnu Katsir juga tidak diragukan keahliannya. Oleh para penguasa, ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi kala itu. Misalnya saja saat pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358 serta upaya rekonsiliasi setelah Perang Saudara atau peristiwa pemberontakan Baidamur, 1361, dan dalam menyerukan jihad tahun 1368 sampai tahun 1369. Selain itu, ia menulis buku terkait bidang fikih didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selain di dunia keilmuan, Ibnu Katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktivitasnya pada bidang ini, seperti pada akhir tahun 741 Hijriyah, beliau ikut dalam penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas Sufi Zindik yang menyatakan Tuhan pada dirinya atau hulul. Tahun 752 Hijriyah, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibugah Urs pada masa Khalifah Mu'tadir. Bersama ulama lainnya. Pada tahun 759 Hijriyah Ibnu Katsir pernah diminta Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan peristiwa kenegaraan lainnya. Karya tulis. Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Kitab Tafsir Al-Quran Al-Azhim merupakan salah satu kitab tafsir. Penafsiran Al-Quran dalam Tafsir Al-Quran Al-Azhim menggunakan metode periwayatan. Para ulama menetapkan bahwa periwayatan di dalam kitab ini masuk dalam kategori paling sahih. Di dalam kitab ini terdapat banyak kisah Israiliyat. Ibnu Katsir memasukkan kisah-kisah Israiliyat sebagai pengetahuan tambahan dalam kitabnya ini. Ia menambahkan kisah-kisah Israiliyat berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amru. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad memperbolehkan untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel selama tidak disertai dengan kebohongan. Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang istri yang bernama Zainab atau Putri Mizi, yang masih sebagai gurunya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriyah bertepatan dengan bulan Februari tahun 1373 Masehi pada hari Kamis, Ibnu Katsir meninggal dunia.